Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Komalasari. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Medika Suherman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi otot pada sistem muskuloskeletal. Sistem otot yaitu ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah miologi. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Fungsi sistem muskuler. Fungsi otot yang pertama untuk menghasilkan pergerakan otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot melekat. Yang kedua, reproduksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolisme menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Yang ketiga, ada penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot penopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Fungsi sistem otot manusia. Melakukan gerakan tubuh, otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang Anda lakukan. Otot rangka juga melekat pada tulang Anda dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Otot-otot mengikuti arah gerakan yang diinginkan bersama-sama dengan tulang dan tendon. Membantu dalam peredaran darah manusia. Otot jantung dan otot polos yang tidak disadari membantu detak jantung dan aliran darah ke seluruh tubuh Anda. Dengan menghasilkan impuls listrik, pembuluh darah Anda terdiri dari otot polos dan juga dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Pernapasan, yaitu diafragma memerlukan bantuan dari otot lain seperti otot perut, otot leher, dan otot punggung. Proses pencernaan, otot polos Anda melemas dan menegang saat makan makanan melewati tubuh Anda selama pencernaan. Otot-otot ini juga membantu mendorong makanan keluar dari tubuh Anda melalui buang air besar atau muntah ketika Anda sakit. Persalinan, otot polos juga ditemukan di rahim. Selama kehamilan, otot-otot ini tumbuh dan meregang saat bayi tumbuh. Saat proses melahirkan, otot polos di rahim berkontraksi dan relaksasi untuk membantu mendorong bayi melewati vagina. Seimbangan, otot rangka membantu melindungi tulang belakang Anda dan membantu keseimbangan. Dalam otot ada yang disebut dengan otot inti, yang termasuk otot perut, otot punggung, dan otot panggul. Mengatur postur tubuh. Otot rangka juga mengatur postur tubuh. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat. Otot-otot leher kaku, otot punggung yang lemah, atau otot-otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan tubuh. Ciri-ciri muskuler. Yang pertama, kontraksilitas atau serabut otot yang berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua, eksitabilitas, yaitu serabut otot yang akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas, yaitu serabut otot yang memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Di sini juga ada struktur mikroskopis otot rangka, yaitu ada epimysium, tendon, fasciculus, sarkolema, aktin, miosin, dan miofibril. Dan di sini juga mengelilingi masing-masing bulangan, yaitu ada tulang, perimysium, pembuluh darah, serta mengelilingi sel, yaitu ada endomysium, serabut otot atau sel otot. Kumpulan sel yaitu fascicula, endomysium, dan ada selaput pembungkus otot paling luar yaitu epimysium dan tendon. Epimysium adalah jaringan elastis berserat yang mengelilingi otot. Keseluruhan badan otot yang terdiri daripada fasikel ini dibungkus jaringan otot penghubung kasar. Perimysium juga adalah selubung fibrosa yang mengelilingi dan melindungi bundel serat otot.
Miofibril. Miofibril adalah filamen atau kontraktil kecil yang terletak di dalam sitoplasma sel-sel otot lurik. Miosin adalah salah satu dari dua konstituen protein utama yang bertanggung jawab untuk berkontraksi otot. Serabut otot juga dikenal sebagai sel-sel otot, adalah sel khusus yang mampu berkontraksi sehingga menyebabkan gerakan jaringan atau bagian tubuh lain. Aktin adalah sebuah protein yang penting dalam mempertahankan bentuk sel dan bertindak bersama-sama dengan miosin untuk menghasilkan gerakan sel. Endomysium adalah nama dari selubung jaringan ikat halus yang mengelilingi atau mencakup setiap serat otot tunggal atau individu. Jenis-jenis otot yaitu yang pertama ada otot polos yang bekerja di luar kemauan tubuh atau otot tak sadar karena rangsangannya melalui saraf dan tak sadar. Yang kedua otot lurik, otot yang bergerak dengan sadar menurut kemauan. Reaksi kerja otot lurik cepat apabila dirangsang tetapi tidak tahan kelelahan. Yang ketiga otot jantung, otot yang dapat bergerak sendiri secara otomatis, sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung mempunyai masa istirahat yaitu setiap kali berdenyut. Otot lurik atau otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka sebagai berikut. Yang pertama, serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar sekisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. 2. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Yang ketiga, kontraksinya sangat cepat dan kuat. Otot polos. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kandung kemih atau uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratif, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Jenis otot polos tersebut otot polos unit ganda atau multi unit, otot yang ada pada mata yang beberapa dalam memfokuskan lensa serta menyesuaikan ukuran pupil. Otot polos unit tunggal atau single unit, yaitu otot yang ada pada lapisan dinding organ berongga atau viscera. Otot jantung. Fungsi otot jantung adalah memompa jantung untuk mendengarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Keistimewaan utama dari otot jantung adalah bahwa mereka sekali mulai aktif dan selalu menjalani proses kontraksi dan relaksasi tanpa mengalami keadaan kelelahan atau tanpa henti. Alasan mengapa otot jantung tetap tanpa lelah karena pasokan yang sangat tinggi oksigen. Otot lambung, otot usus, dan otot nadi. Di sini juga terdapat gambar otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. Nama-nama otot rangka. Otot-otot wajah, nama otot dan fungsinya. Yang pertama, frontalis, fungsinya untuk mengerutkan dahi. Kedua ada corrugator, fungsinya untuk mengerutkan alis. Yang ketiga ada orbicularis oculi, fungsinya untuk menutup mata. Yang keempat ada levator labii superiors, fungsinya untuk elevasi bibir atas. Yang kelima ada zygomaticus, yaitu fungsinya elevasi ujung mulut pada tersenyum. Dan yang terakhir ada risorius, yaitu fungsinya untuk membentuk sudut. Di sini juga ada penjelasan melalui gambar beserta bagian-bagiannya. Nama otot dan fungsinya. Yang pertama eksternal obliku, fungsinya untuk mengerutkan abdomen atau potasi lateral. Yang kedua ada internal obliku, fungsinya untuk mengerutkan abdomen, rotasi lateral. Yang ketiga ada transversus abdominis, fungsinya untuk mengerutkan abdomen. Yang keempat ada rectus abdominis, yaitu fungsinya untuk fleksi kolumna vertebra. Di sini juga terdapat gambar-gambar otot pada perut. Otot pelvik, nama otot dan fungsinya. Yang pertama, levatorani, fungsinya untuk menyangga viscera pelvis. Yang kedua, coccygus,
fungsinya untuk menyangga viscera pelvis. Yang ketiga, superficial transversus hernia, fungsinya untuk menyangga viscera pelvis. Yang keempat ada bulbus spongisus, yaitu fungsinya untuk kontriksi saluran uretra dan kontriksi vagina. Yang kelima ada ischiocavernosus, yaitu fungsinya ereksi penis atau klitoris. Yang terakhir ada piriformis, fungsinya berada jauh di dalam bokong. Fungsi utamanya untuk memutar kaki ke arah luar. Di sini ada gambarnya dan penjelasannya beserta bagian-bagiannya. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat, yang bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Masalah pada gangguan otot antara lain. Yang pertama, hipertrofi, yaitu membesarnya otot karena terlalu sering berolahraga. Yang kedua, atrofi, yaitu gangguan akibat otot mengecil karena otot tidak digunakan atau digerakkan. Distrofi otot, yaitu penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.